Mbak Hani itu banyak banget, Mbak. Waktu kita bilang mau boleh silakan. Waktu kita mau saya sampai jam 6 waktunya mau berbuka juga boleh. Emang nggak nyiapin buka? Mau akan ada webinar Mbak Hani itu teman-teman terutama yang gamers tuh banyak ada nitip beberapa pertanyaan sih gitu. Boleh. Kalau mau masuk Muntun harus bisa bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya harus jago. Itu dulu yang pertama. Itu dulu yang pertama. Karena bos-bosnya orang Chinese, kalau nanti nggak bisa bahasa Inggris susah. Oke. Nah, di mana? Sport kita masuk. Kalau menurut Mbak Hani di Montun, dengan bekerja di Montun, terutama di human resource-nya, nah kira-kira e-sports future dan competition-nya di Indonesia tuh sebenarnya seperti apa sih gitu? Kalau dibilang e-sport future, saya bisa bilang bahwa e-sport ini menjadi salah satu profesi baru yang menjanjikan. Itu satu ya, menjanjikan. Maksud saya, dulu zaman saya kecil kayaknya nggak ada nih profesi jadi e-sport, YouTuber, dan segala macam. Gitu. Jadi, satu menjanjikan. Tapi balik lagi, semua profesi, mau apapun itu, mau HR, mau jadi e-sport, kitanya harus tahu bahwa tujuan akhirnya kita mau ngapain. Tapi menjanjikan, sangat menjanjikan, terutama di Indonesia tuh lagi naiknya mobile games. Saya nggak bilang Mobile Legends ya, tapi mobile games, karena ada PUBG, Free Fire, dan segala macam. Karena saya juga udah resign juga dari Muntun, jadi saya boleh ngomong nih, PUBG, Free Fire, kayak gitu-gitu ada gitu. Tapi bahkan sekarang setahu saya FIFA, football, itu sekarang juga ada pertandingan e-sportnya gitu. Udah beberapa kali kok mereka ada pertandingan e-sportnya. Jadi menurut saya ini sekarang udah menjanjikan banget, Dota dan segala macam. Cuman tinggal satu hal yang perlu dipahami adalah ketika misalnya nanti mau berkarir di e-sport, e-sport itu kan sama seperti atlet ya, pasti ada usianya. Namanya juga atlet gitu ya, atlet manapun pasti ada usianya. Nah, setelah misalnya usianya itu selesai, setelahnya mau ngapain? Oke. Planningnya juga harus ya. Iya, itunya juga harus di-plan, harus direncanakan. Setelahnya mau ngapain? Kayak gitu. Apakah mau jadi coach? Banyak kan ranahnya e-sport tuh sebenarnya banyak. Mau jadi coach, mau jadi caster, mau jadi influencer, mau jadi talent manager, mau masuk company-nya yang punya e-sport. Banyak nih. Jadi gitu sih. Tapi menjanjikan banget. This very good opportunity untuk anak-anak di luar sana yang kayaknya kok cita-cita masih aja konvensional, dokter, guru. Sekarang ada loh cita-cita lain namanya e-sport. Iya, e-sport. Terus, nah dari tadi kan kita udah bicara kaitan e-sports future-nya nih. Nah, mungkin Mbak Hani ada kayak tips kali ya, maksudnya insights buat teman-teman. Karena kan bisa jadi ini beberapa teman-teman punya pertanyaan kayak, kalau mau jadi e-sports athlete, itu gue harus ngapain nih gitu? Apa yang gue siapkan? Apakah gue harus apply ke suatu company gitu, misalnya kayak Montun misalnya, apply. Gue mau jadi atlet e-sports nih, terus gue apply ke Montun, terus apakah dari Montun nanti akan ada training atau akses itu seperti apa untuk dia bisa mencapai jadi seorang e-sports atlet gitu. Oke. Pertama, Montun nggak punya klub e-sport sendiri. Kalau misalnya mau ke klub e-sport, bisa ada Onyx, EVOS, you name it lah. Ada yang besar-besar, juga ada yang kecil-kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, juga mesti dipahami bahwa kadang-kadang kita cuma ngelihat luarannya doang gitu ya. Ih, asik ya main terus-terusan gitu ya. Padahal sebenarnya di dalamnya enggak gitu. Harus mempersiapkan diri untuk bisa latihan, main terus-terusan 8 jam sehari minimal. Itu kalau lagi normal. Kalau lagi mau tanding, bisa 12 jam sehari. Gitu. Itu mesti dipersiapkan nih. Udah siap belum untuk kayak gitu. Mempersiapkan diri bahwa 12 jam loh sehari kamu akan ngeliatin handphone terus-terusan. Itu yang kedua. Yang ketiga,
udah siap belum di karantina? Kan karena kalau atlet itu kan harus tinggal di game house ya. Kalau kita ngomongnya game house. Siap belum di situ? Siap tidak untuk jadi sorotan kalau nanti terkenal? Mentalitas yang itu dulu. Dan sadar diri bahwa ketika sudah cemplung ke e-sport, game itu udah bukan cuma jadi hobi. Game itu jadi profesi. Jadi kalau bilang bahwa saya passionate banget di game, hobi saya main game, belum tentu lo survive jadi karirnya di e-sport. Iya, betul. Gitu. Nah, itunya dulu tuh. Mentalitas itunya dulu yang mesti dibangun. Gitu. Belum lagi nanti kalau udah mau masuk jadwal-jadwal pertandingan itu ketat banget, nggak boleh ini, nggak boleh itu dan segala macam. Pressure lingkungan, pressure dari atasan. Karena kan ketika jadi profesi berarti ada target kan. Ya dong. Bahkan jadi kalau nggak salah makanan pun diatur ya. Betul, jam tidur diatur, minuman diatur, olahraga diatur. Nah, itunya dulu nih, udah siap belum tuh kayak gitu. Karena udah bukan cuman game doang, ketika udah masuk jadi atlet e-sport dan e-sport tuh jadi pekerjaan, berarti ada target. Kalau misalnya masuk ke satu company, misalnya let's say masuk ke RRQ misalnya, saya ngebutin merek lah, RRQ itu. RRQ kan pasti punya target. Di MPL gue mau juara berapa, nanti di PUBG gue mau juara berapa. Itu kan target itu kan dikasihnya ke player, ke atlet. Gitu kan. Nah, itu udah siap belum dengan pressure itu? Bahwa ada target nih yang harus dikejar. Kalau misalnya nggak mencapai, ada punishment yang akan dikasih. Kalau mencapai, pasti ada bonus yang dikasih. Iya. Kayak gitu-gitu. Jadi, ngelihatnya, saya agak khawatir tuh sekarang, jangan-jangan anak-anak itu ngelihatnya yang glamournya doang nih. Wah, terkenalnya doang nih, nggak tahu perjuangan di dalam itu. Lemon itu kayak gimana perjuangannya, Suns itu kayak gimana perjuangannya sampai bisa di posisi sekarang, Dangki perjuangannya gimana sampai di posisi sekarang, panjang gitu sampai dia bisa ada di posisi sekarang. Just No Limit perjuangannya sampai kayak sekarang tuh kayak gimana. Itu dulu sih. Jadi kalau persiapan saya selalu bilang bahwa yes, jadi Mobile Legend atau apapun player yang baik iya, mentalnya juga harus disiapin. Mental ya? Iya. Itu juga jadi isu yang jadi perbincangan sekarang juga tuh, mental illness ya. Karena stressful loh. Kalau misalnya lagi mau tanding kan nggak boleh keluar. Di karantina, di game house. Iya, nggak boleh keluar. Kerjanya tiap hari ngeliatin Mobile Legend terus. Itu kalau nggak bisa burn out loh suatu saat gitu kan. Walaupun kita bilang secinta-cintanya Anda sama permainannya, pasti akan ada burn out-nya. Ya, saya pernah cuti cuma buat main Mobile Legend atau sejenisnya, itu bener-bener burn out, bener-bener satu hari padahal itu ya. Gimana buat yang pro player yang tadi diceritain sama Hani kan? Wow, oke. Jadi buat teman-teman yang ada niatan untuk jadi e-sports atlet, coba dipahamin dulu pesan-pesan dari Mbak Hani. Banyak tendensinya ya. Ya, term and condition-nya banyak. Oke. Jadi pertanyaan penutup tadi udah dari future e-sports udah, terus persiapan buat teman-teman yang mau jadi e-sport atlet sudah. Sekarang kita balik lagi nih ke core-nya Mbak Hani dari HR. Karena kebetulan karena kan memang kita ngobrol HR dan temanya itu sebenarnya Mbak Hani hari ini tuh tema ngobrol HR adalah a recruiter in fast lane. Karena emang kayaknya Mbak Hani fast lane nih, pace-nya cepet banget nih, loncat-loncatnya. Industrinya kan multiple industries kan gitu. Jadi cuman memang karena kebetulan banyak yang nanya dari gamers, jadi pertanyaan penutupnya banyak kan dari sisi games-nya gitu kan, games industry. Ada pertanyaan gini Mbak, apakah misalnya di internal company gitu, kan memang personel itu kan harus main nih. Nah, apakah dari strategis cara mereka teamwork qualities dari mereka main, strategisnya mereka itu
learning cycle mereka ketika mereka main games itu, apakah ada transfer skills-nya ketika di offline gitu, ketika mereka bekerja di office life gitu. Ada banyak penasaran kayak gitu sih, apakah sebagai HR Mbak Hani juga menilai kinerja personelnya dari situ juga. Kemudian, enggak sih sebenarnya. Kalau kedua, jawab itu dulu ya, satu. Oke, boleh. Sih. Itu dulu deh. Enggak. Ya, satu boleh ya. Enggak sih, aku enggak menilai performance itu dari skill set-nya mereka main, tapi mereka main itu menjadi salah satu requirement untuk beberapa posisi ya. Tapi untuk jadi performance review enggak dong. Ketika mereka udah masuk ya performance review-nya berdasarkan posisi. Customer service kah, marketing kah, business development kah, talent kah, segala macam. Gitu sih. Oke. Kemudian satu lagi kalau dari bidang HR, satu lagi pertanyaan. Oh enggak sih, bukan sih. Ini sih secara general buat teman-teman nanya adalah kan jujur aja aku amazed banget hari ini sama Mbak Hani karena itu fundamental banget sih yang Mbak Hani udah bahas hari ini gitu ya. Mbak Hani sampaikan kayak kita itu harus strive to learn new things kayak, dan kita harus mau belajar, terus kita harus bisa dibilang mental baja ya Mbak, karena kita berdarah-darah gitu kan ketika kita memulai dari posisi dari mulai struktur paling bawah sampai kita akhirnya misalnya sampai ke director itu pun itu tantangannya, challenge-nya banyak gitu. Kadang kita nggak bisa menganggap enteng, dalam artian nggak bisa tuh kita nggak bisa menganggap pekerjaan itu remeh-temeh walaupun itu mungkin pekerjaan yang kecil gitu. Karena pertanyaan dari teman-teman, ada sebagian teman-teman yang nanya kayak kan ini beberapa ada yang pernah merasa di fase palu gada nih, apa yang lo mau gue ada nih, semua gue kerjain gitu, bahkan yang bukan di desk job gue aja gue kerjain. Tapi di satu sisi mereka kadang dilematisnya adalah gue people pleaser nggak ya gitu, gue ini people pleaser nggak. Nah itu teman-teman tuh kadang suka ada pertanyaan seperti itu. Mungkin Mbak Hani bisa encourage bahwa gimana caranya supaya kita bisa balance, maksudnya jangan sampai kita jadinya overthinking gitu kan, jadi ngerasa kok gue jadi ngerjain orang ya, kok gue di luar desk job gue gitu, kok gue jadi people pleaser gitu. Padahal sebenarnya di sisi lain kita tuh sebenarnya lagi belajar hal-hal baru loh yang bisa berguna buat nanti gitu loh, yang mungkin kita udah nggak kerja di company itu lagi tapi bisa berkembang di tempat lain kayak gitu sih. Oke. Great questions, karena mungkin aku akan menjawab pengalamanku balik lagi ya di Muntun, karena Muntun itu broad, pekerjaannya gede banget, HR iya, corporate affair iya, finance iya, general service iya. Basicnya sih sebenarnya balik lagi, first thing first adalah saya suka banget ngambil dari 7 Habits. Put first thing first. Selalu taruh dulu yang utamanya apa nih, yang besarannya apa gitu. Kalau misalnya besaran saya adalah hari itu, kita ngomongin hari ya, hari itu saya harus menyelesaikan laporan keuangan bulanan, realisasi budget, sama harus juga interview. Nah, nanti saya akan saya akan bikin prioritas setting nih, mau ngapain aja, yang mana aja. Nanti kalau ada yang tiba-tiba masuk di sela-sela itu, balik lagi kemampuan komunikasi kita sangat diasah, sangat diuji di sini. Masuk, kita bukan kita nolak ya, tapi bertanya dengan baik bahwa ini urgensinya seperti apa. Saya sedang dalam target mengerjakan A, B, C, D, F, G hari ini. Gitu. Urgensinya sepanjang apa? Boleh dilihat ini target saya kayak gini-gini. Boleh nggak ini bisa nanti? Misalnya kayak gitu. Boleh nggak ini nanti? Kalau misalnya urgent banget, saya coba ngobrol dulu ya sama atasan saya yang di finance, sama yang di HR. Bisa nggak ini deadline mereka yang digeser? Kayak gitu. Jadi, communication itu penting banget sih ketika itu. Jangan ketika saya bilang bahwa oke, saya menerima kok, saya dikasih disuruh ngapain aja, saya mau aja gitu. Tapi perlu dilihat bahwa saya juga di situ
put my priority gitu. Bukan berarti saya iyain aja semuanya. Iya saya iyain, tapi nggak yang kemudian saya jadi overwhelmed terus stress terus jadi people pleaser. Enggak. Justru ketika saya dikasih itu semua, ini balik lagi ya, saya tuh selalu ngeliat hal positif bahwa oke, memang ini time management saya yang diuji gitu. Time management dan communication skill. Nanti saya akan ngomong sama, waktu itu saya pernah soalnya, contoh deh, saya lagi harus nyelesain saya harus ngerekrut, terus saya juga harus nyelesain budgeting tahunan, sama saya harus karena itu lagi tutup akhir tahun, berarti saya juga harus mendampingi auditor. Itu dalam satu cycle yang sama tuh stressful banget gitu. Akhirnya saya bilang sama saya negosiasi sama auditornya. Saya bilang, auditor, ini saya lagi hari ini saya lagi harus nyelesain budget. Saya harus interview banyak banget. Boleh nggak kita mundurin jadi besok jadwalnya untuk ngomongin hal-hal ini gitu. Tolong soalnya nggak ada lagi nih yang bisa handle audit selain saya bilang gitu. Bisa tuh dimundurin. Saya juga bilang sama CFO saya harus ngerjain A, B, C, D, F, G, diminta hari ini harus terakhir. Ini tadi saya udah ngomong sama auditornya, bisa dimundurin. Jadi FYI saya mundurin ya jadwalnya ke besok. Kayak gitu. Selama menurut saya ya, saya kok agak sedikit bukan kurang percaya ya, tapi kok saya adalah orang yang percaya bahwa manusia itu tidak lebih keras dari batu. Batu aja ditetesin air terus-terusan bisa bengkok gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya punya atasan yang sulit atau rekan kerja yang sulit, selama kita tahu gimana caranya ngobrol sama dia, harusnya sih bisa. Gitu. Karena atasan saya di Muntun itu juga not an easy person. Dia juga very difficult to handle gitu. Tapi balik lagi saya bilang batu aja selama tetesin terus bisa kok. Jadi balik lagi kemampuan komunikasi kita sih di itu. Jadi saya percaya bahwa mungkin orang-orang yang people pleasure itu adalah orang-orang yang takut menyakiti hati orang lain. Ya kan? Kayak aduh, nanti gue bikin sakit hati nggak ya, apa segala macam gitu. Padahal belum kejadian gitu, belum dilakukan dulu. Coba deh dilakukan dulu, coba tanya baik-baik. Tanyanya baik-baik, jangan gue nggak bisa ngerjain ini, ya nggak gitu juga. Gitu. Saya tanya baik-baik gitu. Gitu sih. Tapi putting first thing itu first thing first di 7 Habits itu penting banget.